Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman semuanya, gue mau buatin tutorial untuk topologi. Ini ya, ini topologi mandiri, penggabungan antara paket 1 dengan sampai paket 4 tuh, untuk jurusan teknik komputer dan jaringan atau teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Jadi ntar kita akan gunain 3 perangkat. Itu mikrotiknya ada 2, mikrotik router 1, kemudian nanti ada mikrotik router 2 digunakan sebagai switch manageable. Kemudian nanti kita gunain access point sebagai wirelessnya. Topologinya seperti ini. Jadi untuk Ether 2 di router 1 itu kita buat khusus untuk VLAN. Kemudian Ether 3-nya untuk menghubungkan ke access point-nya. Topologinya gampang ya sebenarnya. Jadi nanti gue bahas secara simple aja biar nggak bikin bingung. Langsung masuk aja. Kalau udah, loginnya admin tanpa password, IP-nya masih 0000 dengan identitinya mikrotik, version OS-nya 6,49,7. Klik connect. Nah, tahap awal kalau kita mengacu kepada soal, di sini kalian disuruh atau kita disuruh buat identitinya dengan nama UKK strip tahun, kemudian RO at nama siswa. Ini nanti kita buat di sini, masuk ke sistem, kemudian identity UKK 2024 strip R1, kita buat kayak gini aja. Kemudian masukin namanya. Ini ya identitinya ya, UKK 2024 strip R1 strip Muhammad Ali. Apply, oke. Nah, jadi nanti dia udah langsung kebuat. Di atas sudah ada namanya. Kemudian kita buat yang namanya user. Nah, ini itu akun bawaan default dari si mikrotik. Admin tanpa password. Jadi nanti ini kita disable, kemudian kita buat baru. Misalkan di sini name-nya ADM, grupnya full, kemudian masukin passwordnya, ulangi passwordnya, kemudian klik apply. Udah. Untuk biar aman, sistem default usernya kita disable aja. Dah. Nah, kalau udah, tinggal kita lihat di sini. Untuk Ether 1 DHCP client atau yang terhubung ke internet, ISP, Internet Service Provider, nah, itu terhubung menggunakan DHCP client. Jadi nanti kita buat di sini IP, kemudian masuk ke DHCP client, klik plus, interface-nya Ether 1 ya. Add default route-nya kita buat no, biar nanti kita buat gateway-nya secara manual aja. Use peer DNS dan use peer NTP-nya kita jangan lupa di checklist. Klik apply. Oke. Dapat alamat IP secara otomatis, yaitu 192.168.11.8
192.168.24. Oke, kalau udah, kita bisa masuk ke bagian interface dulu, ya. Jadi kita kasih nama di sini Ether 1 itu untuk internet ya. Strip internet apply. Oke. Nah, jadi biar nggak bingung nih, Ether 1 itu nanti nyambungnya kemana, Ether 2 itu nyambungnya kemana, Ether 3 itu nyambungnya kemana, kita ubah di sini atau bisa kita tambahin lah ya. Trunking VLAN. Klik apply, oke. Kemudian Ether 3 ini berarti kan akses point. Klik apply, oke. Dah. Terus pada soal yang ada di sini kita disuruh buat 3 VLAN, VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3 ya. Nah, yang terhubung dari Ether 2 yang ada di router 1. Ya, jadi gini cara buatnya. Langsung kita buat untuk VLAN-nya. Masih di bagian interface ini ya. Kemudian di sini ada pilihan VLAN, klik plus. Kemudian di sini masukin VLAN 1. VLAN ID-nya kita masukin 10. Nah, kemudian interface-nya kita arahkan ke Ether 2. Ya, sesuaikan dengan topologi yang ada di soal. Nah, kalau udah, klik apply, klik OK. Kalau udah kita buat lagi. Kemudian VLAN ID-nya harus kita ganti, sesuaikan ya, dan nggak boleh sama. Kalau misalkan tadi udah 10, berarti kita buat aja di sininya 20. Klik apply, oke. Kemudian kita buat lagi VLAN 3, sini 30. Interface-nya arahin ke Ether 2, apply, oke. Udah selesai untuk buat virtual LAN-nya. Nah, kalau kita lihat di sini di bagian interface, dia akan kebuat VLAN-nya yang mana itu sumbernya dari Ether 2 trunking VLAN ini. Ya. Nah, nanti ini VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3 itu kita masukkan juga alamat IP-nya. Oke, gimana? Oke. Kalau udah, di close aja. Klik apply, kemudian masuk ke addresses. Kemudian di sini ada keterangan dynamic ya. Ether 1 internet. Jadi kita tinggal buat Ether 2-nya. Nah, karena di sini nggak ada keterangan nih alamat IP-nya berapa, jadi kita masukkan aja sesuaikan dengan angka yang menurut kalian angka favorit lah ya. Nah, kemudian arahkan ke interface-nya Ether 2. Klik apply, oke. Oke, dah. Habis itu kita buat lagi untuk Ether 3-nya. Nah, kita lihat di sini. Ether 3 192.168.xx.0/25 networknya. XX ini berarti kalau kita baca di keterangan, X adalah nomor meja ujian. Oke. Misalkan nomor meja ujiannya nomor meja 2 titik 1/25. Interface-nya arahin ke access point, kemudian klik apply, oke. Udah ya, kebuat. Nah, kemudian kalau lihat lagi di topologi, ternyata di sini ada alamat IP-nya juga untuk si VLAN. Jadi harus kita buat juga. XX ini berarti tadi adalah nomor meja ujian, kemudian YY ini adalah last host ganjil atau first host genap.
dari proses perhitungan subnetting. Oke, nanti ini kita ganti dulu sementara ya. Ke angka 1 semuanya ya. Jadi kita buat di sini 10 titik, nomor mejanya tadi 2 ya, berarti 10.2.10.1/26. Tuh. Seterusnya juga seperti itu. Oke. Klik plus di sini 10.2.10.1/26. Nah, interface-nya kita arahin ke VLAN 1. Klik apply. Oke. Kemudian kita buat lagi 10.2.20.1/27. Arahin ke VLAN 2. Oke. Itu buat lagi untuk VLAN 3-nya. Titik 2.30.1/28. Ke VLAN 3. Apply. Oke. Dah. Jadi kita udah buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Sumber VLAN ini tadi berasal dari trunking VLAN ini ya. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke DNS di sini. Jadi udah ada dynamic servernya otomatis. Tinggal kita allow remote request. Klik apply, oke. Nah, terus abis itu kita masuk ke bagian routers. Nah, kita buat gateway-nya di sini 192.168.11.1. Kenapa 11? Karena IP Ether 1 itu tadi pas kita buat DHCP client IP-nya 11 ya. Nah, kemudian di situ /24. Jadi di server atau di mikrotik pusatnya itu saya masukin 11.1. Jadi di sini gateway-nya kita ambil 11.1 atau menyesuaikan dengan ISP-nya, alamat IP-nya berapa. Oke, klik apply, oke, langsung disable Ether 1 internet. Oke. Udah. Kita close, kemudian kita buat firewall NAT. Klik plus. Chain-nya SRC NAT. Out interface-nya Ether 1. Action-nya kita pilih mesh squared. Klik apply. Oke. Udah? Coba kita testing ya ininya. Udah bisa ping belum? Ping Google. Ping google.com. Oke, udah bisa ya, udah jalan ya. Terus kalau kita lihat di soal ya. Nah, nanti kita buat di VLAN-nya ini untuk komputernya yang terhubung ke VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3 itu dapat IP secara otomatis. Berarti nanti kita buat di sini IP DHCP server, kemudian DHCP setup. Kita buat untuk VLAN 1, kita next. Oke, udah buat. Kita buat lagi untuk VLAN 2-nya. Kemudian kita buat lagi untuk VLAN 3-nya. Oke, DHCP server jadi fungsinya adalah untuk bisa memberikan alamat IP secara otomatis kepada si device atau klien atau perangkat yang terhubung ke jaringan itu sendiri. Ya.
Dah? Kalau udah, oke, setelah itu kita masuk ke, nah ternyata di sini ada keterangan disuruh buat bandwidthnya. VLAN 1 3, VLAN 2 4, VLAN 3 2. Nah, jadi kita bisa masuk ke sini. Nah, di sini ada fiturnya yang namanya QAA untuk manajemen bandwidth. Simple QAA, klik plus, kemudian di sini targetnya kita arahkan ke VLAN 1. Name-nya kita ubah BND. Gini aja. BWNDT 1. Nah, max limitnya tadi kan 3 ya, kalau nggak salah. Oke, 3 ya. Nah, uploadnya kita buat 3M. Kemudian di sini 3M. Udah. Kita kasih komen di sini. Bandwidth VLAN 1. Oke, apply. Oke. Udah. Setelah itu kita buat lagi. Tadi apa namanya? BWNDT 2. Targetnya arahkan ke VLAN 2. Kemudian bandwidthnya 4 Mbps. Klik komen, bandwidth VLAN 2. Klik OK, apply, OK. Terus kita buat lagi BWNDT 3. Targetnya arahin ke VLAN 3. Terus bandwidthnya 2. Komen bandwidth VLAN 3. Fungsi dari komen ini adalah untuk bisa memberikan penamaan ya, jadi biar nggak bingung pada saat nanti ada manajemen untuk pengelolaan ngatur-ngaturnya. Kalau misalkan banyak nih VLAN-nya ya, bisa sampai 10 atau berapa gitu. Kalian buat komenan seperti ini supaya nggak bingung. Apply, oke. Udah? Nah, kalau udah, untuk proses pembuatan atau konfigurasi untuk VLAN si Ether 2 ini itu selesai untuk di router satunya. Nah, setelah itu kita buat atau kita konfigurasi untuk Ether 3-nya di sini ya. Jadi kita setting dulu untuk hotspot usernya yang arahnya ke Ether 3. Oke, di tutorial selanjutnya bakal gua buatin. Jadi video untuk saat ini cukup ya. Jadi konfigurasinya seperti itu. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.